Mas, apa sih kandungan yang berguna buat orang yang meminumnya lah gitu ya, Betul. dibandingkan dengan susu sapi gitu? Oke. Nah, ini agak-agak sensitif memang ya yang itu. Nah, tapi buat saya untuk yang awal dulu mungkin Mas, jadi keunggulan dulu dari produk minuman protein susu ikan dulu ya. Saya selalu aja susu ikan aja ya. Nah, yang pertama Mas, jadi gini. Tadi selain masalah consumer behavior di ikan, nah, yang kedua adalah kita mencoba mengatasi problem atau jadi isu yang ada di industri perikanan tangkap ya, terutama perikanan tangkap yang laut ya. Yang pertama ada isu tentang mikroplastik. Ya, kan beritanya juga udah kenceng ya bahwa Indonesia sekarang nomor 3 ya, kita juara ya untuk pencemaran plastik ya. Nah, isu ada mikroplastik. Nah, dengan teknologi kita, mikroplastik ini bisa kita take out ya, bisa kita hilangkan. Nah, kedua ada isunya adalah logam berat. Ya, karena di laut ini kan logam beratnya banyak, betul, merkuri, arsen, apa segala macam. Nah, dengan teknologi filtrasi kita, ini juga sudah bisa kita hilangkan. Ya. Nah, berikutnya nih Mas, yang keempat adalah isu mengenai ikan adalah sebagai sumber alergen. Ya. Nah, ini saat ini juga sudah bisa kita minimalkan Mas. Ya, nggak nol sama sekali karena ada range-nya gitu ya. Nah, tapi kita sudah bisa minimalkan. Jadi kita bisa meminimalkan reaksi alergi yang terjadi gitu ya ketika orang mengkonsumsi produk dari seafood ya, dari makanan lautnya. Nah, ini juga bisa kita hilangkan. Nah, jadi dari keunggulan ini Mas, ya, plus tadi ya penggunaan asam amino yang mudah di-digest gitu. Nah, itu adalah keunggulan dari si susu ikan. Ya, nah, plusnya Mas, susu ikan ini adalah dia mengandung secara alami itu adalah omega 3 EPA DHA. Ya, karena apalagi ikan laut ya, ikan laut dagingnya putih ya, atau paling tinggi ada yang di daging merah ya, itu kandungan omega 3 EPA DHA-nya itu paling tinggi secara alami ya. Jadi secara alami, bukan yang ditambahkan, tapi secara alami ya. Nah, ini keunggulan-keunggulan dari si susu ikan. Nah, tapi kalau misalnya dibandingkan dengan tadi bicara susu sapi, nah ini nanti mungkin jadi perdebatan dan kita juga butuh juga untuk menggandeng juga teman-teman dari peneliti ya untuk riset lanjutannya. Nah, tapi yang paling dasar adalah gini. Kalau di sapi, di susu sapi itu ada namanya proteinnya adalah laktos ya. Ya. Nah, kalau di ikan itu free laktos. Ya. Isunya apa? Isunya adalah orang Asia itu bisa dikatakan lebih dari 70-80% itu adalah laktos intoleran. Jadi tidak bisa mencerna si laktos. Ya. Nah, kalau di susu ikan itu udah free laktos. Jadi ini menjadi alternatif solusi ya, sumber protein yang bisa dikonsumsi untuk orang-orang yang punya masalah di laktos intoleran seperti itu. Jadi sebenarnya ini jawaban juga buat kebutuhan gizi, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil mungkin ya. Iya. Untuk mencegah stunting ya Mas. Betul. Oke. Apakah ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan tuh Mas? Iya, bisa, karena base-nya tadi adalah asam amino. Nah, asam amino ini mulai dari sebenarnya tahapan paling penting itu adalah di remaja putri. Ya, remaja putri yang saat ini jumlah anemianya tinggi. Nah, anemia ini harus terselesaikan dulu. Nah, salah satunya itu adalah bagaimana proteinnya di remaja putri ini harus cukup. Kenapa? Karena proteinnya adalah sebagai vehicle-nya ya untuk misalnya ada penambahan zat besi atau penambahan tablet darah ya, itu butuh kecukupan protein dulu di dalam tubuhnya. Itu penting buat yang remaja putri. Nah, lanjut lagi ketika mereka mau persiapan menikah ya, dan sampai menikah dan sampai hamil. Nah, itu kebutuhan asam amino itu tinggi ya, dan sampai melahirkan. Nah, sebenarnya kunci utamanya itu adalah pemenuhan protein asam amino itu di cycle kehidupan dimulai dari yang remaja putri tadi sampai mereka mau melahirkan. Ya, jadi ketika mereka sudah melahirkan, harapannya adalah kecukupan proteinnya, terutama asam amino itu sudah memenuhi. Jadi ketika bayi ini lahir, diharapkan memang angka yang penderita stunting jadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali, dibandingkan kita hanya fokus di 1000 hari kelahirannya seperti itu. Ya, targetnya ke arah sana. Nah, termasuk juga kalau misalnya kita udah jadi asam amino ini Mas, jadi mulai dari kita lahir sampai nanti kita mau dikubur itu pasti butuh ya, karena ini sebagai zat gizi makro ya. Jadi emang yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk regenerasi sel dan lain-lain.